Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua sahabat ya. Yuk langsung kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ketika kami membaca Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 60, bunyinya seperti ini. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah Ustadz, apa sih maksud dari makhluk bergerak yang tidak mampu, tidak dapat mengurus rezekinya sendiri Ustadz? Ya, ini ayatnya sebetulnya berlaku umum. Bukan hanya untuk manusia loh ini ayatnya. Tapi ini ayatnya berlaku umum untuk semua makhluk hidup. Benar gak? Kita ulang dikit lagi ya. Makhluk hidup adalah yang memiliki 3 unsur. 2 atau 3 unsur. Yaitu jasad dan nyawa. Yang punya jasad dan nyawa namanya makhluk hidup. Kalau ditambah 1 unsur lagi ruh, maka dia namanya manusia. Kalau punya jasad, kalau nggak punya jasad namanya jin. Benar nggak? Oke. Jadi makhluk hidup adalah yang ada unsur nyawanya itu. Jadi ayat ini sebetulnya adalah ayat yang berlaku umum. Bukan aja buat manusia, tapi juga buat makhluk hidup lainnya yang ada nyawa di dalam diri mereka itu. Sekarang kita kasih contohnya yang sempit nih. Manusia aja lah, benar gak? Kan manusia, hukum asalnya adalah walaupun rezeki kita telah ditakar dan gak bakal ketuker, ya kan? Tapi hukum asalnya manusia itu kita wajib hukumnya untuk bekerja mencari rezekinya Allah. Ingat kan perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Bukan karena kita mau menumpuk-numpuk harta, bukan karena kalau kita nggak kerja nggak dapat rezeki. Enggak, rezeki udah dijamin oleh Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Aku jamin rezeki semua makhluk di muka bumi ini, kata Allah, benar gak? Bahkan dalam ayat itu Allah katakan, sampai di persembunyian yang paling tersembunyi pun, Allah anterin terus rezekinya tuh. Masing-masing makhluk hidup itu, benar gak? Jadi kita kerja dalam konteks manusia ya. Bukan karena kita mau mencari rezeki itu sendiri, tapi karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari upaya kita, dari rezeki itu. Karena Rasulullah SAW waktu itu kan udah cerita, kalau kita capek, kita letih dalam mencari rezeki itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengundang keberkahan Allah. Nah, sekarang kita konteksnya kita kecilin, yaitu manusia. Apakah ada manusia yang gak kerja apa-apa? Ada. Betapa banyak orang yang nggak mampu mencari kerja apa-apa di rumah sakit. Yang udah tergeletak 2 bulan, tergeletak 3 bulan. Bahkan udah disuruh pulang sama dokter untuk dirawat di rumah. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa nyari rezeki. Rezeki itu diantar melalui infus kah atau melalui disuapin kah. Rezeki datengin dia. Nah, kalau kita mau bilang, tapi kan itu bukan dari Allah. Itu kan dari manusia. Lah manusia itu siapa kalau bukan makhluknya Allah? Kan Allah yang gerakin manusia perawatnya, anaknya, istrinya, semua kan digerakkan hatinya oleh Allah untuk menyampaikan rezeki Allah itu kepada orang yang emang udah nggak mampu untuk mencari rezeki. Nah, ini kan dia Al-Ankabut ayat 60 itu. Memang ada bukan aja makhluk hidup, ada orang-orang manusia yang emang udah nggak mampu untuk mencari rezekinya. Coba kita lihat lagi. Kita kerja berapa lama sih? Benar nggak? Kita sekolah dan sebagainya. Katakanlah umur 20 kita mulai kerja. Benar gak? Umur 20 kita mulai kerja. Paling kita kerja sampai umur berapa? Sampai umur 60. Benar gak? Berarti kita cuma kerja 40 tahun. Dari umur 60 ke sana. Dan sebelum umur 20. Kita dari mana rezekinya? Ah, benar gak? Ketika kita pensiun. Umur 60 sampai umur 80 lah. 20 tahun misalnya kan. Kita jalanin tanpa kita bekerja lagi. 20 tahun di sini, 20 tahun di depan. Itu siapa yang ngatur rezeki? Siapa yang ngasih rezeki kita kalau bukan Allah? Yang kita beneran kerja kan cuma umur 20 sampai umur 60, bener gak? Ini salah satu bukti lagi bahwa rezeki itu bukan sekedar karena upaya kita, ikhtiar kita nyari rezeki.
Tapi emang rezeki itu udah ditakar, nggak bakal dituker. 20 tahun kita hidup. Bener gak? Mungkin ada yang orang tuanya mampu ditanggung oleh orang tuanya. Kita bilang enggak, orang tuanya nggak mampu, saya yang ikut bantu. Iya oke, ente yang ikut bantu. Siapa yang gerakin hati orang untuk bantu ente bisa cari duit, jualan kopi keliling, jualan whatever untuk bantu, bener gak? Bukankah Allah yang membukakan, melunakkan hati mereka sehingga mau nolongin kita selama 20 tahun itu, bener gak? Kita usaha sendiri. Usaha sendiri dari mana, bos? Bagaimana caranya ente bisa cari usaha sendiri? Kalau ente jualan berarti kan ada orang lain. Bukankah Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk beli barang dagangan kita? Ah, bener gak? Ini semua Allah yang ngatur. Begitu juga waktu kita udah pensiun. Bener gak? Anak-anak kita bantuin kita. Bener gak? Kita bisa bilang ya wajar dong. Kan kita orang tuanya, maka anak-anak wajib berbakti pada orang. Lah siapa yang menggerakkan hati anak-anak itu? Anak-anak kan bisa aja dia durhaka, ngapain ngurusin orang tua, bener gak? Tapi kita dikirim sama anak-anak masuk panti jompo. Lah yang bayarin siapa? Bener gak? Bener. Jadi kita nggak bisa begitu. Ini buktinya jelas sekali bahwa untuk manusia yang tidak mampu mencari rezeki sekalipun, Allah tetap antarkan rezekinya. Allah mengatakan dan tidak akan habis, tidak akan mati seorang anak cucu Adam, tidak akan mati seorang anak cucu Adam sebelum habis seluruh jatah rezekinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan surat ayat 60 tersebut. Jadi insya Allah lah, Allah itu begitu dahsyatnya, begitu baiknya. Allah udah ngatur segala macamnya. Bahkan sebelum kita lahir, baru umur 4 bulan, Allah udah tentukan rezeki kita, ajal kita, jodoh kita. Benar gak? Udah beres semua diatur sama Allah. Kalau kita meragukan rezeki, ini episode yang kemarin. Kalau kita meragukan rezeki Allah, berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Kalau kita meragukan jodoh kita, udah umur segini kok belum dapet jodoh juga begini. Itu berarti kita meragukan sang pemberi jodoh. Jangan, men. Udah. Kalau kita meragukan apakah sakit kanker. Ini saya baru pulang dari nguburin orang nih meninggal sakit kanker, bener gak? Kalau kita meragukan ini udah sakit kanker stadium 4, kapan berapa bentar lagi meninggal kata dokter 3. Itu semua statistik, men. Statistik. Tapi kapan meninggalnya beneran gak? Itu emang udah di skenarioan Allah, ajalnya kapan, bener gak? Jadi marilah kita jalani hidup ini dengan penuh kesyukuran. Dunia ini ada yang ngatur, namanya Allah. Kita jalani dengan sebaik-baiknya, bahwa dalam hidup itu ada masa-masa kita sulit, ada masa-masa kita senang. Kita jalanin aja, kita nikmatin. Karena kesulitan yang datang kepada kita itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Tadi nih, waktu di masjid, waktu nyolatin jenazah yang meninggal tadi nih, benar gak? Ini kita sampaikan bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menunjukkan sayangnya beliau, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya adalah dengan memberikan sakit kepada orang sebelum meninggal. Ini men. Bentuk sayangnya Allah. Itu kan kita ini sakit bagaimana? Nah, itu bentuk sayangnya Allah. Allah kasih sakit sebelum meninggal. Kenapa? Karena sakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga waktu almarhum itu meninggal dunia, itu udah lebih enteng ngadep Allahnya. Udah lebih enteng urusan nanti di alam kuburnya. Karena dengan sakitnya dia di dunia itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Nah, tapi jangan dibalik lagi. Berarti kalau orang yang mati begitu aja nggak pakai sakit, berarti nggak digugurin. Enggak. Semua udah ada schedule-nya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun sebelum meninggal dunia juga menderita sakit. Allah yang ngatur. Ada orang yang sakit dulu baru meninggal. Ada orang yang nggak sakit meninggal. Ada macam-macam. Jadi semua, makanya ada juga hadis yang mengatakan orang-orang yang meninggal dunia. Benar gak? Karena tertimpa batu besar. Syahid. Benar gak? Dia lagi jalan-jalan tahu ketimpa meninggal gitu kan ya. Dan macam-macam lagi yang lain. Itulah sementara itu lu. Back to you, Fit. Nah, ini juga nih Ustadz. Jangan sampai artinya dipelintir nih Ustadz ya. Barusan bisa juga seolah-olah untuk dapat rezeki jadi nggak perlu ikhtiar gitu loh. Itu kan banyak di komen. Harus, men. Bagaimana? Kalau semua nggak mau ikhtiar, siapa yang akan mengantarkan rezeki itu sampai ke tangan orang tersebut?
Kan bagi tugas. Kalau yang sakit, dia nggak bisa ikhtiar. Udah tinggal geletak. Pernah nggak sih ngerawat orang sakit? Kalau kami pernah beberapa kali ngerawat orang sakit. Emang nggak bisa apa-apa, udah tergeletak. Nah, terus kalau kita juga mau ikutan geletak, jadi siapa yang mau ngambil makanan bagaimana, men? Jadi yang kita waktu itu udah ceritakan kisah dua burung, benar nggak? Yang satu burungnya patah sayapnya, tergeletak, tapi udah berapa hari nggak mati-mati. Diperhatiin ternyata ada burung lain yang datang mengantarkan makanan ke burung tersebut, benar nggak? Kemudian si ahli tasawuf yang melihat kejadian itu, dia pulang, dia bilang sejak hari ini aku nggak mau usaha. Karena aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa nggak usaha pun Allah mengantarkan rezeki. Yaitu burung yang satu mengantarkan rezeki kepada burung yang patah sayapnya. Maka temannya mengatakan yang juga ahli tasawuf, mengapa engkau memilih menjadi burung yang patah sayapnya? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mengantarkan rezeki pada yang burung patah sayapnya itu? Benar gak? Udah men, ente punya dikasih Allah kemampuan, syukurin. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara membantu orang yang gak mampu gitu. Orang udah tergeletak. Untung kita bukan jadi orang yang tergeletaknya, bener gak? Bener gak? Orang sakit, waktu COVID kemarin dah. Orang sakit COVID misalnya kan. Ya untung bukan kita yang COVID-nya. Ya karena kita gak COVID, ya kita bantuin orang yang gak mampu, bener gak? Ya kecuali kalau ente mau tukar tempat kali. Ente yang sakit gitu, nggak enak main sakit. Back to it. Baik Ustadz, sahabat bertanya ini. Ustadz, apakah saya termasuk orang-orang yang munafik? Ketika diberikan kesenangan oleh Allah, maka sholat saya jadi bagus. Tapi ketika diberi kesusahan atau kesempitan, maka sholat saya itu menjadi asal wajib aja, pokoknya asal jadi. Dan kemudian lebih banyak mikirin, wah bagaimana nanti utangnya, bagaimana uang dan segala macam. Ini pertanyaan, malahan kayaknya banyak yang sebaliknya kayak begini nih. Pada saat susah, sholatnya menangis-nangis, tapi ketika diberi semua, lupa sama Allah. Allah mengatakan manusia itu ya kayak begitu. Ketika dia mendapatkan cobaan, padahal, cobalah kita ya. Kita hidup 59 tahun sehat-sehat aja. Kemudian kena sakit 1 bulan, kita seakan-akan lupa 59 tahun hidup dalam keadaan nikmat sehat. Cuma dikasih baru 1 bulan sakit. Seakan-akan kita udah paling malang sedunia jadi orang, bener gak? Tapi manusia ya begitu. 59 tahun sehatnya kagak dihitung. Yang dihitung 1 bulan sakitnya, bener gak? Itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan ada manusia itu yang ketika diberikan cobaan oleh Allah, dia cepat sekali mengeluhnya. Lalu mengatakan inilah balasan siksaan Allah, musibah yang ditimpakan Allah kepada diriku. Bener gak? Tapi begitu dia dikasih begitu banyak kenikmatan oleh Allah kepada orang tersebut, baru dia bilang, ini baru Allah baik bener nih, bener gak? Emang begini Allah nih, cocok nih katanya. Jadi dia sesuaikan, seakan-akan kehidupan dia itu, dialah penulis skenarionya. Bener gak? Padahal Allah lah yang mengatur skenarionya. Allah yang ngatur kapan kita sehat, kapan kita sakit, kapan kita senang, kapan kita susah, semua Allah yang ngatur, benar gak? Tugas kita cuma satu, jalanin aja nih hidup. Mau sempit, mau lapang, mau sedih, mau senang, semua jalanin aja hidup. Karena kita tahu Allah udah mengatur lika-liku kehidupan kita ini. Nah, disitulah Allah kemudian merasa bahwa kita benar-benar menjadi manusia yang kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, manusia orang-orang Islam itu ajaib. Karena kalau diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Kalau dia dikasih cobaan oleh Allah, dia bersabar. Ini ajaibnya orang Islam. Kagak ada matinya. Benar gak? Kagak ada matinya. Dia senang aja. Kalau hidup lagi susah, dia bersabar. Alhamdulillah ya Allah, berikan kekuatan padaku untuk bersabar dalam menjalani periode hidup ini, benar gak? Makanya itu kalau dalam itunya ya, kalau ilmu tasawuf itu, wahai Allah, kita doanya tuh, kita nggak minta Allah memindahkan gunung ini dari hadapan kita. Tapi kita minta diberikan kekuatan oleh Allah untuk melewatin gunung tersebut. Benar gak? Coba deh, kita kan hidup cuman berapa sih 80 tahun. Itu kan gunung udah lama di sono. Kenapa Allah ente minta supaya doanya minta minggirin tuh gunung karena kita mau lewat. Benar gak? Ya habis lewat terus bagaimana gunungnya suruh pindah lagi apa bagaimana? Benar gak?
Yang kita minta sama Allah, kita tidak minta Allah memindahkan gunung itu. Tapi yang kita minta adalah bagaimana Allah memberikan kekuatan pada kita untuk melewati gunung itu. Benar ya? Yang kita minta bukan Allah merubah semua tatanan kehidupan ini. Benar ya? Karena kita nggak tahu domino efeknya. Benar ya? Bahkan kita juga dalam sebuah hadis itu jelas sekali, bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, kita nggak perlu minta kepada Allah untuk cepat-cepat menjatuhkan laknat, menjatuhkan azab kepada orang yang menzolimi di kita. Nggak perlu. Nggak perlu kita ajarin Allah. Allah udah tahu kapan gilirannya orang itu mendapat balasan atas kezoliman dirinya. Nggak usah kita ajarin Allah, ya Allah percepatlah turunkan azabmu kepada orang yang zolim. Nggak usah, men. Nggak usah. Jadi kita dalam menjalani hidup ini, udah dah. Persis kayak kata Rasulullah SAW, kalau lagi dapat cobaan kita sabar. Kalau lagi dapat nikmat kita syukur. Dua-duanya nggak ada melesetnya, men. Sama kayak kita lagi main roller coaster, kalau pernah main roller coaster. Lagi turun kita ketawa, lagi naik kita menjerit, bener gak? Dua-duanya kita nikmatin. Nah kalau main roller coaster aja bisa kita nikmatin, turun naiknya. Kenapa kita nggak bisa nikmatin kehidupan ini? Kita nggak bisa tahu, men, apa maknanya kaya itu kalau kita nggak pernah miskin. Benar nggak? Dan kita nggak pernah tahu betapa sakitnya orang miskin itu kalau kita nggak pernah kaya, benar nggak? Kalau hidupnya kayak miskin, kita cuma ngeliat aja orang kaya. Tapi kalau kita ada perbandingannya, kita baru bisa mengetahui, ini benar nggak? Ini lagi mau beli ini nih, gramafon keren, benar nggak? Kita baru tahu bahwa gramafon tahun 36 itu suaranya itu jelek dibandingin dengan sound system tahun 2020 karena ada perbandingannya kan, benar gak? Coba nggak ada perbandingannya. Maka di tahun gramafon antik yang tahun 30 itu kita bilang bagus karena di tahun 30 itulah yang ada, benar gak? Tapi ketika kita punya perbandingannya, sound system yang tahun 2022, kita baru tahu ternyata yang bagus yang ini, benar gak? Jadi dalam kehidupan itu ya begitulah. Itu sebabnya juga ada surga, ada neraka. Kalau cuma ada sorga doang, ada neraka, kita nggak ada perbandingan betapa enaknya sorga dan betapa nggak enaknya neraka. Back to you, Fit. Nah, sahabat ini lain lagi nih ceritanya nih. Beliau merawat temannya, tapi temannya ini memang sakit keras. Tapi kerjanya juga marah-marah aja dan mencaci maki, semuanya pokoknya jelek. Dan bahkan suka posting di WA yang nggak bagus lah, Ustadz. Nah, sahabat saya ini bertanya, bagaimana saya menghadapi orang ini? Ya, gini sebetulnya. Kadang-kadang atau dalam banyak kesempatan, orang yang marah-marah itu, dia menyesal setelah dia marah. Karena sebetulnya yang marahnya itu bukan ruhnya. Yang marahnya itu bukan jasadnya. Tapi yang marahnya itu adalah dorongan sesaat, emosi nyawanya. Mengapa dia marah? Dalam banyak kesempatan, dalam ilmu psikologi, kadang-kadang seseorang itu berteriak kepada orang lain, benar gak? Sampai membentak, sampai emosi marah itu. Karena jarak antara ruh orang yang membentak dan orang yang dibentak itu jauh. Karena jauh, dia merasa harus teriak. Nah ini benar gak? Tapi kalau ruh kita dekat, benar gak? Kadang-kadang kita lihatlah suami istri kalau yang yang romantis itu kadang-kadang nggak pakai ngomong, dia cuma gerakan mata aja udah ngerti apa yang dimaksud dengan pasangannya, bener nggak? Kadang-kadang mereka bahkan nggak ngomong kalau ada tamu ada apa tuh, dengan gerakan-gerakan ini semua udah saling melengkapi, semua saling menutupi satu sama lain, bener. Karena apa? Karena ruhnya udah sefrekuensi. Ini. Karena ruhnya udah sefrekuensi, kayak orang main bulu tangkis kalau double, kalau udah sefrekuensi itu sejiwa tuh udah mainnya, udah saling tahu tuh apa yang mesti lakuin satu sama lain. Tapi ketika dia tidak satu frekuensi, maka dia merasa jauh antara orang yang satu dan orang yang lain itu secara fisik dekat, hadap-hadapan secara fisik, beda 1 meter secara fisik. Tapi secara ruh, mereka ini jauh sekali. Yang satu merasa tidak dimengerti apa yang dimaksud, sehingga dia merasa perlu untuk berteriak, membentak sumpah serapah supaya bisa dimengerti oleh pihak yang lain. Nah, setelah dia sumpah serapah segala macam, habis itu biasanya ketika dia udah habis marahnya, baru dia nyesel.
Kenapa sih saya harus lakukan? Kenapa sih saya harus katakan hal yang tersebut? Nah, ketika dia itu, setan kan masuk. Setan masuk sehingga dia mengungkapkan kata-kata yang sumpah serapah nggak jelas sebenarnya. Ketika dia, setannya udah pergi kan, setan kerjaannya kan begitu doang. Dia nggak terus-terusan sama kita. Dia godain kita supaya kita terpancing seperti itu. Setelah setannya pergi, kan dia insaf. Dia kemudian, aduh kenapa ya saya tadi ngomong gitu. Nah, ketika kita mau memperbaikinya, mau minta maaf sama orang yang tadi, maaf ya tadi saya keliru apa. Setan datang lagi, jangan minta maaf. Kalau minta maaf, ntar giliran lu yang dibentak sama dia. Ah itu bener gak? Jadi ini persoalannya adalah persoalan bagaimana kita bisa mengendalikan nyawa kita, emosi kita ketika kita marah. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, kalau kita marah, lagi berdiri, duduk. Nah, duduk. Kalau masih marah juga lagi duduk, coba kita bawain tidur, benar gak? Ini kalau dalam ilmu energi tuh, marah itu gini nih, begini, jadi kita gini kan, kita duduk supaya calm down. Bahasa Inggrisnya calm down. Udah tenang dulu, tenang, bener gak? Slow kan, tadi kan cepet nih aliran darah, slow dulu, slow. Wallace aja Wallace, bener gak? Duduk. Kalau duduk masih juga marah, Rasul bilang, coba tidur. Nah, tidur. Jadi kita ingin, kalau masih juga ambil air wudhu. Karena apa? Karena marah ini kan setan panas, kita air wudhu, kita tenang lagi. Jadi kita coba manage lah, kita coba kelola kemarahan kita itu dengan cara-cara yang tadi udah disampaikan oleh Rasulullah SAW secara fisik. Berdiri, duduk, kalau duduk masih juga tidur, kalau masih juga wudhu. Secara fisik. Tapi secara ruh. Kita harus paham bahwa ini semua Allah yang ngatur. Ngapain marah-marah? Benar gak? Lah dunia muter terus, kita marah nggak marah, dunia tetap muter, benar gak? Itu kalau secara ruh. Ngapain kita ngomel-ngomel? Itu semua Allah yang ngatur. Sekarang secara akal. Benar gak? Secara logika. Seandainya saja suatu masalah bisa selesai dengan marah-marah, enaklah hidup ini. Marah-marah aja terus, selesai dunia, benar gak? Kenyataannya enggak kan? Kita marah bukan selesai, malah nambah masalah, benar gak? Nah, akhirnya jadi perang, adu kuat. Habis adu kuat, lemes sama lemes, benar gak? Nah, jadi kita coba kembalikan lagi, kita ingat-ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puluhan tahun di Mekah, itu para sahabat yang ada di Mekah, itu beberapa orang mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ini udah kagak bener nih. Kita udah dihina-hina terus nih sama orang kafir Quraisy Mekah nih. Kita hajar, kita lawan-lawan, kita perang. Minta perang. Rasulullah SAW nggak mau. Enggak. Belum ada perintah dari Allah untuk berperang, untuk memerangi mereka. Nggak mau. Nah, selama berapa tahun itu? 10 tahun. Dihina-hina, dibully, disakiti, wah, bener kan? Nah, ketika turun ayat untuk berperang, orang-orang yang tadinya nih, orang-orang yang tadinya, ayo Rasul perang. Malah dia pada melipir, bener gak? Nah ini, jangan. Dunia ini nggak selesai dengan cara marah-marah. Dunia ini selesai kalau kita bisa membuat hati kita jernih. Dunia ini selesai kalau kita bisa menjadi cermin yang jernih yang merefleksikan sifat dan asma'nya Allah. Sehingga orang-orang itu tertarik datang kepada kita melihat keindahan Islam. The living Islam. Islam yang berjalan-jalan di pasar-pasar. Sehingga orang benar-benar, oh enak banget ya hidup kalau kayak orang itu. Benar ya? Tenang aja hidupnya, bahagia aja terus. Ah gitu. Oke. Baik to you, Fit. Maaf Ustadz, tapi Ustadz ada pesan nggak sedikit buat sahabat kita ini bagaimana cara dia menangani temannya dia ini yang marah-marah ini? Udah, tenang aja men. Kalau kita di posisi jadi pasien, kita mungkin marah-marah juga. Ah gitu aja mikirnya, bener gak? Ayo, bener gak? Udah, kita jangan bilang, ibu udah sakit marah-marah aja. Untung ada saya yang nolongin. Jangan begitu. Bener gak? Ibu udah sakit, ngambil makan aja gak bisa. Udah untung ada saya yang nolong. Jangan begitu, jangan. Kalaupun kita di posisi itu, bisa jadi kita juga marah-marah juga. Jangan, tenang aja bos. Kalau dia marah-marah, kita senyum aja lah. Namanya juga orang gak berdaya marah-marah. Ini punya binatang gak di rumah, bener gak?
Kalau kita punya binatang di rumah, itu kalau ada kucing udah terdesak oleh ancaman. Walaupun tadinya kucing itu takut dengan anjing yang lebih besar karena mau diserang sama anjing. Karena dia nggak punya pilihan lain. Ya pasti dia marah, dia melawan. Benar ya? Begitu juga orang. Orang kalau udah nggak berdaya, dia udah nggak berdaya. Secara finansial nggak berdaya. Nggak bisa kerja nyari duit. Benar ya? Secara fisik nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dulunya tadinya saya dulu pemain bola. Ini putus satu, Achilles tendon. Kayaknya sebel gitu kalau ngelihat orang main bola. Bener nggak? Pengen main tapi nggak bisa. Nah, orang-orang yang udah nggak berdaya ini secara finansial, secara kesehatan, secara apa, ya bisa jadi dia jadi frustasi. Apalagi kalau dia harus menjalani, jangankan sebulan 2 bulan, kadang-kadang orang ada yang sakit sampai tahunan, men. Kan dia jadi frustasi. Nggak bisa jalan-jalan, hidupnya gitu doang dari pagi sampai malam kayak gitu aja rutin lagi tiap hari begitu nggak? Ya bisa jadi sehingga orang seperti ini ya tentu dia akan marah, melampiaskan. Apalagi kalau ininya nih, tukang jaganya, susternya atau siapa yang tukang jaganya itu ganti orang baru yang belum tahu kebiasaan kita sehari-hari. Kan dia marah. Bego amat sih, kalau mandi bukan begitu caranya. Kalau mandi begini. Saya kan orang baru, menurut pelatihannya begini katanya. Malah di debat, malah dia sebel. Jadi udah. Namanya orang sakit, kalau dia marah-marah kita, ya namanya juga orang sakit. Dah gitu aja dah. Jadi kita ngelayaninnya juga pahalanya gede, men. Ikhlas. Back to it. Nah, terakhirnya saat sedikit out of context nih. Bagaimana pandangan Ustadz tentang orang-orang yang menggunting kainnya Ka'bah itu apa tuh namanya tuh? Kiswah. Iya, kiswah. Nah, kiswah itu dia potong terus dia bawa pulang untuk dipajang di rumahnya. Itu ceritanya bukan gitu sebetulnya. Ka'bah itu, kiswah itu diganti setahun sekali. Nah, itu ceritanya di situ. Jadi bukan ada jamaah lagi kiswah bener, lagi kiswah normal dia datang gunting itu kagak. Itu ditangkap polisi kalau gitu, bukan. Tapi biasanya kiswah itu setahun sekali diganti dengan yang baru. Lah kiswah yang lama itulah kemudian dipotong. Ada yang dapat potongan segini, potongan segitu segala macam, benar ya. Kiswah kan gede itu bawa pulang itu di untuk kenang-kenangan jadi token tuh kalau bahasa memento apa segala istilahnya kan, untuk kenang-kenangan lalu dipajang di rumahnya segala macam. Apakah kain kiswah itu mendatangkan kebaikan pada diri orang yang bawa pulangnya? Ya enggak juga lah, itu kan kain. Tapi apakah kain itu ada istimewanya? Ya istimewa juga lah. Bendera pustaka aja kita bawa kayak begitu-begitu, itu bendera pusaka. Padahal itu bendera biasa doang, bener gak? Kita jahit, kita simpen, tapi punya nilai historis karena dikibarkan pertama kali 17 Agustus 1945. Begitu juga dengan kiswah. Kiswah kain biasa, bener gak? Tapi lain sama Hajar Aswad ya. Hajar Aswad lain ceritanya tuh, bener gak? Ini kain kiswah dibuatnya juga sama pabrik, yang tukang jahitnya juga masih hidup sampai sekarang, bener gak? Itu kain biasa, tapi ada nilai historisnya bahwa dia selama setahun berada melindungi Ka'bah. Lalu di sekeliling Ka'bah itu 24 jam orang semua berzikir. Nah, benda-benda itu walaupun benda mati, dia kan benda mati itu kan ada, kalau kita belajar ya benda mati itu kalau kita bacakan zikir-zikir itu benda mati itu sel-sel di dalamnya itu berzikir kepada Allah, benar ya? Jadi benda mati yang kayak air apa segala macam itu, kalau kita sering bacakan zikir-zikir dekatnya, maka dia itu mempunyai tingkat frekuensi zikir kepada Allahnya juga jadi tinggi. Nah, boleh percaya boleh enggak. Tapi gampang kasih logikanya, gini deh. Itu kaset, kalau zaman dulu namanya kaset, bener gak? Itu kan benda mati, kok bisa nyimpen suara? Bener gak? Plat piringan hitam, kan benda mati, kok bisa nyimpen suara? Bener gak? Atau kalau zaman sekarang USB, benda mati, kok bisa nyimpen suara? Bisa, ada teknologinya. Cuman manusia belum nyampe aja ilmunya bagaimana air bisa menyimpan suara, bener gak? Bagaimana kain kiswah bisa menyimpan zikir-zikir itu. Belum nyampe aja teknologi manusia. Kalau udah nyampe, ntar bisa begitu juga, bener gak? Jadi sekali lagi, itu bukan salah satu kain yang berkah apa segala macam itu, bukan. Dia kain biasa dibuat di Saudi oleh orang yang biasa juga. Jadi
Kemudian ketika mau diganti dibawa pulang, apakah ada nilai lebihnya? Ada lah. Ada bendera pusaka juga, ada kalau dalam ilmu yang orang Jepang itu air juga dikasih lihat. Ini boleh coba di rumah nih, ini boleh coba di rumah ya. Ambil air putih biasa di gelas. Ente maki-maki airnya dah. Ente maki-maki. Ente minum. Itu rasanya rada pahit. Ente ambil air yang lain lagi, air yang lain, kemudian ente puji-puji air ini, ente baca bahasa zikir, ente minum, itu rada manis. Ya, coba cek di rumah ya, tulis di komen. Bener gak nih eksperimennya? Kalau saya dulu pernah melakukan eksperimen itu, saya merasakan air yang kita caci maki segala macam, waktu diminum tuh rasanya agak pahit dikit. Coba ambil yang lain, lalu kita puji-puji airnya, kita bacaan doa-doa, salawat atau segala macam, kita minum, airnya rasanya agak manis. Ya, bener gak? Bener enggaknya? Ini enggak ada hadisnya, enggak ada ilmu tasawufnya, enggak. Ini eksperimen doang, bener enggak? Coba tulis di komen bagaimana yang ditemukan. Oke. Back to you, Fit. Ayah wae Ustadz pakai eksperimen. Tapi ya sahabat yang mau mencoba bereksperimen juga, tolong tulis jawaban pengalamannya di kolom komen. Ustadz, terima kasih atas tausiah dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.